Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama kita cintai, yang kita muliakan, para alim ulama, wabil khusus mudirul ma'had Walid, yang insya Allah beliau selalu mendapatkan kesehatan daripada Allah, mendapatkan panjang umur di dalam ketaatan, diberikan keistiqomahan untuk meneruskan daripada perjuangan estafet dakwah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tengku-tengku yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu karena memang kita belum tahu namanya, tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam sebuah perkumpulan, maka ini pertanda bahwasanya dahulu di alam arwah kita pernah berjumpa, bahkan kita berada di dalam satu shaf. Insya Allah keberkahan daripada silaturahmi ini terus Allah jaga sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah dengan barokah silaturahmi Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini kelak di surga Allah bersama baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya saya tidaklah pantas untuk menyampaikan taujihat ataupun arahan-arahan karena saya ini umurnya masih sangat muda. Sedangkan di samping kanan dan di samping kiri saya banyak daripada alim-alim ulama yang bahrun fil ulum. Mereka ini lebih banyak memiliki daripada ilmu-ilmu yang beliau-beliau timba dari para masyayikh. Akan tetapi apa yang akan saya sampaikan merupakan tujuan utamanya mengharapkan keberkahan. Insya Allah dengan keberkahan ini saya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam sebuah kitab yang disusun oleh satu muridnya yang bernama Asy-Syaikh Fahmi, yang mana di dalam kitab tersebut
beliau mencoba untuk merangkum daripada taujih. Tadi ketika muqaddimul barnamij, yaitu MC, menyebutkan taujihat, saya teringat dengan kitab itu. Jadi ada kitab namanya Taujihun Nabi. Taujihun Nabi yaitu arahan-arahan untuk orang-orang yang nabi, yaitu yang cerdas. Maka Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau di dalam salah satu jalsahnya pernah menceritakan ataupun pernah berkata bahwasanya setiap perkumpulan yang di situ berkumpul para alim ulama, berkumpul daripada orang-orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di situ ahlu baiti Rasulullah, keturunan daripada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkumpulan tersebut merupakan satu mata rantai yang rantai itu bersambung sampai ke baginda Nabi Muhammad. Jadi beliau mengambil qiyas dari cerita yang sering kita baca di dalam kisah di saat terjadi perang Mu'tah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang dikomandoi ataupun yang dipimpin oleh salah satu dari 3 sahabat yang disebut, yaitu ada Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Rawahah, kemudian Zaid bin Harithah, dan yang ketiga adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kita akan menceritakan tentang sahabat Ja'far. Di saat Rasulullah menunjuk 3 sahabat ini untuk menjadi panglima perang. Yang pertama Zaid bin Harithah. Jikalau Zaid bin Harithah wafat, gugur, syahid di medan perang, maka diteruskan komandonya oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Jikalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, syahid di medan perang tersebut, maka diteruskan oleh sahabat Abdullah bin Rawahah. Jikalau Abdullah bin Rawahah wafat, gugur, syahid di dalam medan perang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada sahabat untuk bermusyawarah siapa yang pantas untuk ditunjuk sebagai panglima perang. Maka hadirin, seluruh daripada sahabat di saat Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, maka mereka memiliki keyakinan yang penuh bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti terjadi. Jikalau Nabi Muhammad sudah menyampaikan sesuatu, maka wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Rasulullah tidaklah pernah bersumber dari hawa nafsu seperti layaknya kita manusia, akan tetapi in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan wahyu, arahan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat seluruh 3 sahabat tadi yang disebutkan namanya satu persatu oleh Rasulullah, kemudian mereka mendapatkan informasi, ada kalimat jika ini wafat maka diteruskan yang lain, jika ini wafat maka diteruskan yang lain, jika ini wafat maka jika ini wafat maka diteruskan yang lain. Maka sahabat 3, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, mereka yakin bahwasanya perang Mu'tah adalah perang ataupun jihad terakhir mereka untuk berjuang di jalan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat mereka mendapatkan kabar ini, mereka yakin ini perang terakhir.
Apakah mereka akhirnya mundur? Apakah akhirnya keluarga mereka menahan mereka agar tidak keluar perang? Tidak. Berbeda dengan kita mungkin. Kalau kita sudah dapat informasi dari kita punya syekh, kita punya guru, bahwasanya ini engkau akan menjalankan tugas yang terakhir, setelah tugas ini maka engkau akan menemui ajal. Mungkin kita kuat, akan tetapi beda dengan kita punya keluarga. Mereka akan mencoba untuk menahan semaksimal mungkin bagaimana kita tidak keluar untuk menjalankan tugas tersebut. Berbeda dengan sahabat Rasulullah, mereka pun keluar, mereka pun berjihad. Mereka pun akhirnya melihat dan mengalami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu sahabat yang disebutkan Nabi Muhammad itu gugur syahid di dalam medan perang, dan yang paling heroik, yang paling hebat adalah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib di saat beliau berusaha dengan hebat, dengan maksimal untuk menjaga panji Nabi Muhammad agar tidak jatuh. Dengan tangan kanannya beliau pegang, akhirnya tangan kanan beliau ditebas dengan pedang musuh. Kemudian panji itu dipegang dengan tangan kiri beliau pun ditebas. Akhirnya beliau ihtadhanah, beliau memeluk daripada panji perang Nabi Muhammad dengan sisa dari tangan beliau yang masih ada. Lalu di saat itu beliau pun ditusuk dari depan, ditusuk dari belakang, sampai diceritakan bahwasanya tubuh daripada Ja'far bin Abi Thalib didapatkan, dihitung oleh sahabat, lukanya lebih daripada 70 tusukan daripada sayatan-sayatan pedang, sampai tidak tampak lagi daripada wajah Ja'far bin Abi Thalib, saking begitu banyaknya luka, tusukan dan sayatan pedang yang beliau alami. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, waktu perang Mu'tah Nabi Muhammad berada di kota Madinah. Beliau tidak hadir, hanya beliau mengutus daripada sahabat. Di saat terjadi perang Mu'tah, maka Nabi Muhammad mengabarkan kepada sahabat yang berada di kota Madinah yang tidak ikut perang tentang bagaimana kejadian secara live, secara langsung. Jadi Nabi ada di kota Madinah, sedangkan Mu'tah sekarang ada di daerah Urdun atau Yordania. Waktu itu Nabi, kalau sekarang ini sangat jauh jaraknya. Jadi Nabi di saat sahabat sedang berperang, beliau bercerita, saat ini yang menjadi panglima perang adalah Zaid bin Harithah. Perang berkecamuk dan saat ini Zaid wafat, gugur, diteruskan oleh Ja'far. Diceritakan langsung oleh Rasulullah secara live oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin, setelah wafat Ja'far bin Abi Thalib, maka Nabi Muhammad melakukan satu kegiatan yang menganehkan, yang membuat sahabat bertanya-tanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Waktu itu beliau mengarahkan wajah beliau ke langit, lalu beliau tersenyum dan beliau mengucapkan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sahabat yang ada di hadapan Nabi Muhammad pun bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan antum mengarahkan wajah ke langit, tersenyum lalu menjawab salam? Maka beliau mengatakan bahwasanya saat ini ruh daripada Ja'far bin Abi Thalib dari Urdun, dari Yordania, dari Mu'tah terbang ruhnya ke sini, ke kota Madinah. Beliau datang untuk mengucapkan salam terakhirnya kepadaku, dan dia mendapatkan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa ta'ala
kedua tangan beliau yang terputus karena jihad fi sabilillah akan diganti oleh Allah dengan sayap seperti sayap burung kelak di surga, dan beliau diberikan kesempatan untuk terbang ke setiap sudut-sudut surga sesuai apa yang beliau inginkan. Lalu kata Nabi Muhammad, Ja'far berperang dalam keadaan berpuasa, maka di saat beliau berpuasa di dunia dalam keadaan jihad, beliau akan berbuka di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, ini dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah ruh daripada Ja'far bin Abi Thalib. Diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk berpindah-pindah tempat dari Jordania, dari Urdun ataupun Mu'tah, bisa diberikan kesempatan untuk terbang ke kota Madinah. Tentunya ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan ruh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Tentunya ruh Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk melewati daripada batas waktu dan batas tempat yang lebih hebat dibandingkan ruh-ruh lain daripada kaum-kaum solihin. Maka Al-Habib Umar bin Muhammad beliau mengatakan, tidaklah ada satu perkumpulan yang di situ berkumpul para alim ulama, berkumpul para tulabul ilim, berkumpul di situ ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita yakin di situ juga akan dihadiri ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan berbaik sangkanya kita kepada Allah, husnudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat silaturahmi diadakan bukan karena tujuan dunia, di saat sebuah silaturahmi diadakan bukan karena tujuan-tujuan yang tidak diridhoi oleh Allah, kita berkumpul di sini tak ada niat yang lain kecuali kita menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita lakukan pada saat ini, mengadakan silaturahmi, bermuajahah, bertatap muka, saling memberikan daripada perhatian kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita yakin seyakin-yakinnya apa yang kita lakukan pada malam hari ini minimal mendapatkan kabar daripada Rasulullah, bahwasanya kabar itu kabar gembira yang menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kita harapkan adalah perkumpulan yang kita hadiri pada malam hari ini insyaallah dihadiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, di akhir zaman seperti ini sangat penting kita untuk sering-sering bersilaturahmi, karena setan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, dia sudah kehabisan senjata untuk mencoba bagaimana membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari agama Islam, keluar daripada agama yang didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Dia sudah kehabisan senjata untuk bagaimana membuat kita umat Nabi kembali ke zaman jahiliyah. Apa senjata terakhir setan? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senjata terakhir yang dimiliki oleh setan, dan ini merupakan senjata pamungkas, senjata yang sangat hebat, yang sangat mujarrab, adalah at-tahrish bainahum.
bagaimana setan bisa ataupun mampu untuk membuat perseteruan, untuk membuat permusuhan sesama umat Islam, permusuhan sesama ulama, permusuhan sesama ahlu bait Nabi Muhammad, permusuhan antara umat dengan ulama, permusuhan antara umat dengan ahlul bait, permusuhan antara ulama dengan ahlul bait. Dan kita dengan sangat jelas bisa melihat apa yang telah terjadi. Jangan jauh-jauh ke Arab sana, di Indonesia sudah banyak terjadi daripada keberhasilan setan membuat daripada permusuhan-permusuhan tersebut. Sehingga di saat apa yang diinginkan oleh setan untuk mewujudkan tahrish bainahum, permusuhan sesama umat, permusuhan sesama ulama, ahlul bait dan seterusnya, maka kita akan lebih fokus untuk berseteru dan melupakan tugas kita, melupakan amanat kita sebagai umat, melupakan amanat kita sebagai ulama, melupakan amanat kita sebagai ahlul bait. Saya fokuskan di dalam dua kelompok. Ahlul bait dan ulama memiliki tugas dan amanat yang sama. Apa tugas dan amanatnya? Bagaimana menjaga dan melindungi serta menyelamatkan umat Nabi Muhammad agar tidak menjadi pengikut Dajjal. Ulama harus bersinergi dengan ahlul bait, dan ahlul bait harus bersinergi bekerja sama dengan ulama. Sebagaimana dari sejak zaman dahulu, di saat Abdullah bin Abbas belajar dengan sahabat Zaid bin Thabit, maka sahabat Abdullah bin Abbas yang merupakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di saat berjabat tangan dengan Zaid bin Thabit, beliau mengecup atau mencium tangan daripada Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit tidak mau, jangan engkau cium dan kecup tanganku sebagai bentuk memuliakan aku sebagai gurumu. Maka apa jawaban daripada Abdullah bin Abbas? Tidak, kami ahlul bait diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk memuliakan ulama. Kemudian waktu itu Zaid bin Thabit berada di atas tunggangan kuda beliau, lalu melihat daripada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit pun turun dari tunggangannya. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, "La ya Zaid, jangan wahai Zaid." Maka apa yang dijawab Zaid? Beliau mengatakan, "Kami para sahabat, kami para ulama, hakadha umirna hakadha amarona Rasulullah." Beginilah kami diajarkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk memuliakan ahlul bait. Jadi kita harus bersinergi, saling membantu, karena kita memiliki tugas dan amanat yang sama. Yang mana di saat ini kita tahu bagaimana umat mereka dikelabui, mereka dibohongi oleh antek-antek Dajjal, bagaimana mereka membenci ulama dan membenci ahlul bait. Karena keberadaan ulama dan keberadaan ahlul bait bagi setan, bagi Dajjal dan antek-anteknya itu sangat-sangat membahayakan. Ada satu hal yang mereka khawatirkan. Apa yang mereka khawatirkan adalah di akhir zaman kelak bakal muncul seorang pemimpin yang kita kenal namanya adalah Muhammad bin Abdullah, atau yang kita sebut dengan Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi merupakan salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ada sebagian daripada kita yang menyatakan ahlul bait tak ada lagi. Ahlul bait sudah mati semua di saat perang Karbala. Kalau memang semuanya sudah putus, keluarga Nabi tidak ada lagi, lalu bagaimana di saat Nabi mengatakan sayakunu fi akhir zaman, bakal muncul di akhir zaman seorang daripada
anak keturunanku. Nabi yang bilang, anak keturunanku yang bernama Muhammad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Imam Mahdi. Maka Dajjal, antek-anteknya, kemudian setan sangat khawatir ada bakal munculnya imam ini yang bernama Imam Mahdi, yang mana kita tahu di dalam hadis Rasulullah bahwasanya beliau akan dibaiat, beliau akan dinobatkan, diangkat. Beliau tidak mau untuk diangkat menjadi khalifah. Beliau sebenarnya menolak untuk diangkat menjadi pemimpin, akan tetapi beliau didesak. Beliau didesak oleh 313 utusan dari seluruh dunia yang mereka semua adalah orang-orang solihin, para orang-orang yang berilmu, kekasih Allah Subhanahu wa taala. 313 inilah yang mereka berangkat ke kota Mekah, kemudian di hadapan Ka'bah. Lalu mereka akan mencari keberadaan Imam Mahdi untuk diangkat menjadi seorang pemimpin atau seorang imam. Nah, ini hadirin, hadirat, inilah cerita inilah yang mereka yakin. Mereka yang saya maksud mereka, bukan kita. Jadi mereka sangat yakin di saat Nabi menyampaikan ini bakal terjadi, maka mereka mencoba untuk menghambatnya atau bahkan membatalkannya. Bagaimana hal tersebut tidak terjadi dan itu tidak mungkin. Apa yang dikehendaki oleh Allah, wa ma syaa fa'al, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tidak akan ada satupun kekuatan apapun yang mampu untuk membatalkan, untuk menghambatnya, tidak mungkin. Maka daripada itu mereka mencoba untuk membuat bagaimana umat membenci ulama, umat tidak punya kepercayaan kepada ulama. Kemudian umat tidak percaya dengan ahlul bait, itu biasa. Tetapi yang luar biasanya lagi, antara kita satu sama lain kita tahrish, kita berseteru, kita bermusuh-musuhan dan seterusnya dan seterusnya. Maka hadirin hadirat, oleh karena inilah kita saat ini di akhir zaman sangat perlu untuk selalu menjaga silaturahmi. Jangan kedepankan ataupun jangan selalu mempermasalahkan sesuatu yang sifatnya khilafiyah. Akan tetapi di dalam khilafiyah carilah titik kesamaan. Saya dari Palembang, antum dari Aceh, kan beda tempat, tapi sama-sama kita umat Nabi Muhammad. Tadi pas ketika kita makan, ada yang ngambil ayam, ada yang ngambil sayuran, ada yang ngambil pecel dan seterusnya. Memang berbeda-beda selera kita, tapi yang penting kita makan sama-sama makan nasi, pajubu. Ya, sama-sama makan nasi. Jangan kita pusing, kenapa kau makan ayam, kenapa kau makan pecel dan seterusnya. Jangan kita pusingkan itu, yang penting makan nasi. Jadi biasakanlah di akhir zaman ini untuk mencari titik kesamaan, karena di saat kita selalu mempermasalahkan khilafiyah, sadar atau tidak sadar kita sedang terjerumus ke dalam jebakan setan yang namanya tahrish. Dan maka hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, insyaallah apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi awal daripada bangkitnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di daerah Aceh Tengah ini. Insyaallah kita bahu membahu, kita saling mendukung, kita saling menopang, kita saling bersatu, tidak saling sikut, tidak saling mendorong ataupun menjerumuskan, akan tetapi kita bekerja sama demi satu, yaitu demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di sini masih ada orang-orang yang berbeda dengan kita, maka Nabi Muhammad beliau berpesan, da'anka amrul ammah wa alaika bihuwaisoti nafsik. Apa kata Rasulullah? Da'anka amrul ammah, tinggalkan dari dirimu amrul ammah,
keributan ataupun perkara-perkara yang terus dibahas oleh orang-orang di luar sana. Sekarang kan orang kalau kita buka media, kalau kita buka YouTube dan seterusnya, kita akan menemukan kalau sekarang ini misal ada Habib Kribu namanya, ya Habib Kribu. Emang sengaja diviral-viralkan sehingga kita sibuk dengan Kribu tadi. Nah, saya kalau ditanya bagaimana pendapat Habib dengan Habib Kribu, saya tidak mau berkomentar. Ngapain ngomentari dia? Enak kita minum air sama makan kue, selesai. Habib Kribu di tempatnya, kita di tempat kita. Ngapain kita membicarakan orang yang ada di tempat lain? Beda lagi dengan Abu Janda, beda lagi dengan macam-macam manusia, ya. Itu nggak bakal habis. Da'an ka amrol ammah, nggak usah open, nggak usah perhatikan daripada keributan-keributan di dunia luar sana. Wa alik bi khuwaisati nafsik, kata Nabi Muhammad, dan wajib atas dirimu bi khuwaisati nafsik, untuk memperhatikan kekhususan dirimu. Apa maksud kekhususan dirimu? Dimaknai oleh ditakwilkan oleh para alim ulama, semisal Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adni. Beliau mengatakan bahwasanya maksud dari Nabi Muhammad ketika mengatakan khuwaisati nafsik, bagi kita yang memiliki dayah maka fokuslah dengan dayahnya. Bagi kita yang memiliki jamiah ataupun perkumpulan majelis taklim, baik di menasah ataupun di balai, fokuslah dengan majelisnya. Jangan kita open dengan apa yang ada di luar, karena kalau kita open dengan yang di luar, terkadang kita lupa sama yang ada di dalam pribadi kita. Selamatkan orang yang mampu untuk kita selamatkan, rangkul orang yang mampu untuk kita rangkul, dan kita tidak perlu sibuk dengan irama setan, irama dajjal dan antek-anteknya untuk memecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bukan berwasiat, tetapi ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam-dalam di dalam hati kita, di dalam benak kita, da'anka amrol ammah wa alaika bi khuwaisati nafsik. Fokuslah terhadap dirimu, fokuslah terhadap tugas dan amanatmu. Di saat kita fokus, insya Allah di dalam Al-Quran, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Di saat kita berada di jalan yang benar, fokus memelihara daripada ahlu sunnah wal jamaah, kemudian kita merangkul siapa yang bisa kita rangkul, menghidupkan daripada suasana ahlu sunnah wal jamaah, maka la yadurrukum man dhalla, sedikit pun tidak akan mampu untuk memberikan mudarat orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Orang kalau kita tunjuk sesat, nanti saling sesat terus. Kapan kita kerjanya? Kalau kita terus berdebat terus, kapan kita mengajarnya? Jadi lebih baik ajarkan kepada keluarga, kepada murid, kepada siapa yang mau belajar dengan kita, apa yang harus mereka ketahui daripada kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan akhlak-akhlak, adab, etika yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapatkan barokah, insyaallah kita mendapatkan hidayah, insyaallah kita mendapatkan terus daripada inayah, perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap daripada gerak-gerik kita, langkah kita, dan apapun yang kita lakukan, yang kita ucap, hendaknya kita minta kepada Allah tidak keluar daripada koridor yang telah digariskan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau bangga dengan kita, semoga beliau senang, gembira dengan kita, dan semoga kita terus bisa membuat hati beliau ridho terhadap kita, cinta kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, insyaallah sedikit yang disampaikan ini bermanfaat.
saya mohon maaf atas kelancangan menyampaikan kepada antum-antum semua di saat saya tidak pantas untuk menyampaikan, tetapi saya mengharapkan keberkahan imtithalan lil amr. Insyaallah kita semua mendapatkan pengampunan daripada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tadi ada disebut oleh muqaddim barnamij, saya diminta untuk mengijazahkan sebuah amaliyah atau amalan Rotib Al-Haddad. Rotib Al-Haddad adalah satu susunan yang berisi ayat-ayat Al-Quran, berisi doa, zikir dan munajat yang disusun oleh seorang imam yang bernama Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, maka disebut dengan Rotib Al-Haddad, yang mana beliau ini hidupnya dan beliau sampai wafat ada di negeri Yaman, tepatnya di provinsi Hadramut di kota Tarim. Beliau dimakamkan di sana. Beliau dari sejak umur sekitar 4 atau 5 tahun sudah tidak memiliki kemampuan untuk melihat alias buta. Beliau karena sakit panas tinggi, atau kalau dengan bahasa kita step, beliau akhirnya tidak mampu untuk melihat, tetapi Allah gantikan mata penglihatan beliau dengan mata batin, sehingga beliau mampu untuk menghafalkan Al-Quran, beliau mampu untuk menghafal daripada banyak kitab-kitab syariat, mempelajari daripada kitab-kitab syariat. Bahkan beliau akhirnya mampu mencapai derajat seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, yaitu yang mampu untuk membuat madhab. Akan tetapi beliau mengatakan, saya malu untuk membuat madhab yang baru kepada leluhur-leluhur saya, karena mereka semua bermadhabkan Syafi'i. Maka akhirnya beliau tetap mengikuti datuk-datuknya, yaitu bermadhab Syafi'i. Kemudian di saat satu masa beliau diminta oleh orang-orang yang hidup di zaman tersebut untuk membuat satu amalan agar menjaga iman, amalan agar tidak terkontaminasi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Maka beliau membuatlah satu amalan yang dikenal dengan Rotib Al-Haddad yang akan kita ijazahkan. Kemudian banyak juga kitab-kitab beliau yang tersebar di seluruh dunia, dipelajari di banyak daripada pondok-pondok pesantren di Indonesia, seperti An-Nasaih Diniyah, kemudian Risalatul Muawanah, Risalah Adab Sulukil Murid, kemudian kitab Ad-Da'watut Tammah, dan banyak daripada kitab-kitab. Nah, ini Rotib Al-Haddad. Beliau mengharapkan kepada siapapun yang istiqomah membacanya, beliau berharap kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini antum bisa baca di setiap hari atau di setiap seminggu sekali atau di sebulan sekali, bisa dibaca di antara maghrib dan isya. Cara pengamalannya seperti biasa, tidak ada beda. Ini zikir yang sangat mudah. Kemudian yang perlu diingat di situ ada la ilaha illallah sebanyak 50 kali. La ilaha illallah sebanyak 50 kali. Nah, cara pembacaannya 2 kali la ilaha illallah diucapkan dalam satu nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara pembacaannya. Jadi kalau 50 kali berarti 25 kali, 2 kali dalam satu nafas. Kemudian di situ tertulis ada lillahi ma fis samawat, yang setelah ayat kursi, yang betul tidak dimulai dari lillahi ma fis samawat, akan tetapi langsung dari amanar rasul. Jadi setelah ayat kursi langsung amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai selesai.
Saya mendapatkan ijazah ini, sebenarnya beliau tidak pernah mengharuskan untuk diberikan ijazah, karena ini rotib sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Silahkan yang mau mengamalkannya tanpa membutuhkan ijazah, karena ini memang untuk konsumsi awam, ya, konsumsi awam. Bisa untuk melancarkan urusan, bisa untuk melancarkan rezeki. Jikalau ada masalah, insya Allah dengan rotib Al-Haddad, insya Allah masalahnya akan diselesaikan. Pernah ada orang ketika di pesawat, kemudian terjebak di dalam badai. Ini ada cerita dari orang Inggris, dari orang Inggris yang dia tahu tentang rotib Al-Haddad. Waktu itu di atas pesawat mau ada terjadi goncangan yang sangat dahsyat, maka beliau mengamalkan rotib Al-Haddad. Berkat rotib Al-Haddad akhirnya beliau dan seluruh penumpang pesawat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedahnya, dan yang paling penting yang beliau harapkan adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya dapatkan, saya akan memberikan ijazah ajazdukum fi qiraati ratib Al-Haddad lil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad kama ajazani masyayikhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab wal Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri wa jami'il masyayikh misal Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ajaztukum min jihatin nasab kama ajazani masyayikh in sahat lil ijazah faqulu qabilna al ijazah. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man yara ma fid dhamiri wa yasma'u antal mu'addu likulli ma yatawaqqa'u ma lana siwa qar'ina li babika hilatun fala irrudidna fa iyya babina qara'u ma lana siwa qar'ina li babika hilatun fala irrudidna fa iyya babin naqra'u ma lana siwa qar'ina li babika hilatun fala irrudidna fa iyya babin naqra'u. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baginya rencana setelah tafsir insyaallah.